Ada sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah mengerti. Kecerdasan sejati tidak diukur dengan seberapa banyak yang kamu tahu, tetapi seberapa baik kamu menguasai pikiranmu ketika segalanya terbakar di sekitarmu. Video ini bukan untuk mereka yang mencari kutipan, bukan nasihat yang indah atau mudah. Ini untuk siapa yang siap menjadi seseorang yang kejam, dingin dalam menghadapi kekacauan, dan berkepala jernih dalam menghadapi penipuan. Pelajaran stoik berikutnya akan membuatmu tidak nyaman. Mereka akan menantangmu, dan jika kamu menerapkannya, mereka akan membuatmu menjadi sangat cerdas dan berbahaya. Karena ketika kamu belajar untuk tidak bereaksi, untuk berpikir sebelum berbicara, dan mengamati tanpa menunjukkan emosimu, kamu menjadi tidak dapat diprediksi. Dan itulah kekuatan. Dunia penuh dengan orang-orang impulsif, kosong, dan dapat dimanipulasi. Kamu tidak akan jauh lebih baik setelah mendengar ini. Pikiranmu akan berubah bentuk. Kamu akan mulai melihat apa yang tidak dilihat orang lain untuk memahami pola dan membaca maksudnya. Jadi, tetaplah bertahan sampai akhir karena apa yang akan kamu dengar bisa merusak cara berpikirmu selamanya. Ini bukan video untuk menghiburmu, ini adalah pelatihan mental. Bersiaplah, karena setelah ini, tidak akan ada yang bisa memengaruhi kamu. Sebelum kita mulai, saya ingin kamu menulis di kolom komentar frasa ini. Hari ini saya melatih pikiran saya. Saya orang yang tabah. Lakukan dengan niat, karena dengan menuliskannya, kamu akan mengirimkan pesan langsung ke bawah sadarmu. Tindakan sederhana ini akan memprogram ulang pikiranmu dari dalam, dan itu akan menjadi komitmenmu kepada dirimu sendiri untuk memperkuat disiplin dan memulai transformasimu. Pelajaran pertama, kuasai emosi kamu sebelum mereka menguasai dirimu. Emosi itu seperti mesin yang beroperasi diam-diam di balik semua keputusan yang kamu buat. Apakah kamu pernah berpikir? Kamu mungkin memilih dengan kepala, tapi sebenarnya keputusan itu berasal dari apa yang kamu rasakan. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pilihan penting yang kamu ambil, semuanya berakar dari emosi, meskipun kadang kamu tidak menyadarinya. Jika kamu tidak belajar mengenali apa yang kamu rasakan, kamu bisa terjebak dalam impuls yang kemudian kamu coba justifikasi dengan alasan logis. Itulah mengapa seringkali kamu merasa menyesal, karena yang berbicara bukanlah alasan, melainkan emosi. Kecerdasan emosional sejati bukanlah tentang menekan perasaanmu, tetapi memahami sebelum bertindak. Mereka yang menyadari bahwa emosi mereka bisa memengaruhi keputusan akan hidup dengan lebih bijaksana, seperti navigator yang sadar dan waspada. Bukan kapal tanpa kemudi yang terombang-ambing oleh badai internal. Pikiran kita cepat bereaksi, namun hati yang terluka seringkali bereaksi lebih cepat. Ketika seseorang menyakitimu, kamu biasanya tidak berpikir. Kamu merasakan, dan perasaan itu mendorongmu untuk berbicara, merespons, menyerang, atau bahkan melarikan diri. Namun, jika kamu bisa berhenti sejenak, bernapas, dan mengamati emosimu, sesuatu bisa berubah. Kemarahan dan kesedihan mungkin tidak hilang, tetapi kamu tidak lagi menjadi budaknya. Kamu menjadi saksi bagi keadaan emosionalmu sendiri, dan itu adalah tindakan kekuatan yang luar biasa. Banyak orang hidup dengan didominasi oleh perasaan mereka, bukan oleh pikiran. Tapi ketika kamu memutuskan untuk lebih sadar tentang apa yang terjadi di dalam dirimu, kamu mulai mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Kamu akan mulai menjawab dengan bijaksana, bukan hanya bereaksi terhadap rasa sakit. Sikap tabah mengajarkan bahwa pikiran harus menjadi penguasa, bukan pelayan. Bahwa kebijaksanaan datang dari mengamati emosi tanpa terjebak di dalamnya, sambil tetap mempertahankan kekuatan batin, meskipun di tengah kekacauan. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa menyakitimu jika kamu tidak mengizinkannya. Itulah kebebasan sejati, tidak menjadi budak pada nafsu, tetapi memiliki kendali atas pikiranmu. Setiap kali kamu memberi diri waktu sejenak sebelum menanggapi, kamu memperkuat kebebasan itu. Ketika kamu bisa bernapas dan berkata, "Saya marah, saya sedih, saya merasa takut," kamu sudah terpisah dari impuls itu.
Kamu memberi nama pada perasaanmu dan kamu yang mengendalikannya. Emosi tidak lagi menjadi kekuatan buta yang mengendalikan hidupmu, tetapi menjadi pesan yang bisa kamu pahami. Mungkin kemarahanmu menunjukkan luka, kesedihan, kehilangan, atau ketakutan, atau bahkan kurangnya kepercayaan diri. Jika kamu mendengarkan tanpa menghakimi, kamu akan menemukan bahwa setiap emosi datang untuk mengajarkan sesuatu tentang dirimu. Hindarilah membuat keputusan saat hatimu berdebar kencang. Emosi bisa mendistorsi persepsimu dan membuatmu melihat musuh yang sebenarnya tidak ada. Ini mendorongmu untuk mengatakan hal-hal yang tidak kamu maksudkan atau menyerah pada sesuatu yang masih berharga. Tunggu, berikan waktu untuk air pasang surut. Ketika pikiranmu menjadi tenang, kebenaran akan terungkap. Memutuskan dengan tenang artinya memutuskan dengan kejelasan. Dan saat kamu berdebat dengan seseorang, jangan hanya mendengarkan kata-katanya, dengarkan emosinya. Mungkin dia tidak menyerangmu, melainkan meminta untuk dimengerti. Mungkin dia tidak bermaksud menyinggungmu, dia hanya membela rasa sakitnya sendiri. Jika kamu belajar melihat lebih dalam dari sekadar permukaan, kamu bisa menghindari banyak pertempuran yang tidak perlu. Kamu tidak perlu memenangkan argumen. Yang terpenting adalah menjaga kedamaianmu. Ulangi dalam hati, saya memilih jawaban saya, bukan reaksi saya. Frasa ini bisa mengubah hidupmu, karena ketika kamu memilih jawabanmu, kamu memilih tujuannya. Kamu tidak lagi hidup di bawah dominasi ledakan emosi, tetapi dipandu oleh kesadaran. Hasilnya adalah keputusan yang lebih jelas, lebih bijaksana, dan hati yang lebih tenang. Ini bukan berarti kamu akan berhenti merasakan, tetapi kamu akan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ketika kamu mencapai ini, tidak ada emosi yang bisa menguasai dirimu, karena kamu telah belajar mengatur dirimu sendiri. Pelajaran kedua, pahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Ini bukan pesimisme, ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Setiap orang melakukan apa yang mereka yakini baik untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang melakukan sesuatu tanpa alasan yang mendasarinya. Kadang-kadang, alasan itu adalah untuk mendapatkan persetujuan, cinta, keamanan, atau pengakuan. Bahkan tindakan yang terlihat mulia pun seringkali mempunyai motivasi pribadi di baliknya. Ini tidak berarti bahwa orang tersebut jahat, mereka hanya manusia. Setiap tindakan, setiap kata, dan setiap gerakan berasal dari kebutuhan internal. Ketika kamu memahami hal ini, kamu akan berhenti melihat segalanya sebagai serangan pribadi dan mulai melihat dengan lebih bijak. Kamu akan menyadari bahwa sebagian besar orang tidak berusaha menyakiti. Mereka hanya berusaha memenuhi pandangan mereka tentang kebahagiaan. Memahami motivasi manusia tidak membuatmu menjadi dingin. Sebaliknya, ini membuatmu lebih sadar. Kenaifan bukanlah kebaikan, tetapi kurangnya pengamatan. Mengharapkan kemurnian mutlak dari tindakan orang lain hanya akan mengarah pada kekecewaan. Jika kamu belajar untuk melihat dengan jelas, kamu akan menemukan bahwa dunia ini tidak penuh dengan pengkhianatan, tetapi dengan kepentingan. Semua orang berusaha untuk bertahan hidup, maju, atau merasa lebih baik dengan cara mereka sendiri. Ketika seseorang bertindak egois, seringkali itu bukan karena niat jahat, tetapi karena rasa takut atau terpaksa. Memahami hal ini akan membebaskanmu. Itu membantumu untuk memaafkan tanpa harus membenarkan. Untuk melindungi diri tanpa menjadi keras. Stoicisme mengajarkan bahwa sifat manusia itu kompleks, tetapi dapat diprediksi. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menjelaskan bahwa orang bijak tidak mengharapkan kesempurnaan dari siapapun. Karena mereka tahu bahwa setiap orang bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri tentang apa yang mereka anggap benar. Bagi mereka, memahami motivasi manusia sangat penting untuk hidup dalam keharmonisan dan menghindari penderitaan yang tidak perlu. Ketika seseorang bertindak dengan cara yang mengejutkan atau mengecewakanmu, tanyakanlah satu pertanyaan sederhana. Apa yang dia dapatkan dari ini? Mungkin dia mencoba merasa penting, memiliki kontrol, atau hanya ingin menghindari rasa sakit.
Jangan terburu-buru menghakimi, amati saja. Pola perilaku seringkali berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Orang mungkin berjanji banyak hal, tetapi seiring waktu, tindakan mereka akan mengungkapkan niat yang sebenarnya. Kunci untuk berhubungan dengan kebijaksanaan adalah melihat melampaui wacana dan mengamati perilaku mereka. Ini tidak berarti hidup dengan curiga, tetapi hidup dengan kesadaran. Ini bukan tentang berpikir bahwa semua orang mencintaimu untuk digunakan, tetapi untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kepentingan yang sama seperti kepentinganmu. Dan itu tidak apa-apa, asalkan pertukarannya adil. Hubungan yang sehat dibangun ketika kedua pihak merasa diuntungkan, ketika ada rasa saling menghormati, timbal balik, dan kejelasan. Mengharapkan altruisme mutlak hanya akan membawamu pada frustrasi, karena sebagian besar orang bertindak berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, meskipun mereka tidak mengakuinya. Bernegosiasi dengan cerdas secara emosional berarti memahami apa yang memotivasi orang lain tanpa melupakan apa yang kamu butuhkan. Jika kamu tahu apa yang mereka cari, kamu dapat berkomunikasi lebih baik untuk mencapai perjanjian yang lebih seimbang dan menghindari konflik yang tidak perlu. Tidak semuanya manipulatif. Kadang-kadang, itu hanya kurangnya kesadaran. Tetapi jika kamu mengembangkannya sendiri, maka kamu akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih atas bantuannya yang tulus, tetapi tanpa mengidealkannya. Tidak semua orang memiliki niat baik yang murni, tetapi tidak semua kepentingan itu negatif. Ada orang yang berbuat baik karena mereka merasa puas membantu, dan itu juga merupakan bentuk kepentingan pribadi, hanya saja yang positif. Belajar untuk membedakan hal-hal yang rumit ini memberi kamu kedamaian. Kamu berhenti mengharapkan orang lain menjadi sempurna dan mulai melihat mereka apa adanya. Manusia kontradiktif, didorong oleh keinginan dan ketakutan, sama seperti kamu. Ketika kamu memahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan apa yang menurut mereka terbaik untuk diri mereka sendiri, pengkhianatan tidak lagi mengejutkanmu. Ketidakpedulian pun tidak banyak merugikanmu. Kamu melihat gambaran utuh dengan ketenangan. Kamu tidak lagi membuang-buang waktu bertanya-tanya, mengapa dia melakukan ini padaku? Atau, apa yang dia cari? Pertanyaan sederhana itu mengubah pendekatanmu dari rasa sakit menjadi pengertian. Hasilnya adalah kejelasan. Kamu melindungi dirimu dengan lebih baik, memilih dengan lebih cerdas, dan membangun hubungan yang lebih adil. Kamu tidak lagi memberikan kepercayaanmu secara membabi buta, tetapi kamu juga tidak menutup diri dari dunia. Kamu bertindak dari kebijaksanaan, bukan dari rasa sakit. Kamu melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu menginginkannya. Dan dalam keseimbangan antara pemahaman dan kebijaksanaan, kamu menemukan kedamaian batin yang sejati. Pelajaran ketiga, kesuksesanmu akan menunjukkan siapa yang ada di sekitarmu berdasarkan kepentingan pribadi. Ketika kamu mulai bertumbuh, ada sesuatu yang berubah di lingkunganmu. Pada awalnya semua orang mendukungmu, menyemangatimu, dan menyuruhmu untuk terus maju. Tetapi ketika langkahmu semakin mantap dan hasilnya terlihat, senyum mereka mulai berubah. Kata-kata menjadi dingin dan beberapa mulai menjauh. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi pertumbuhanmu bertindak seperti cermin yang mencerminkan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Disiplinmu, tekadmu, dan kemajuanmu mengingatkan mereka pada janji-janji yang mereka buat, tetapi tidak mereka tepati. Dan itu menyakitkan. Itulah sebabnya banyak orang lebih memilih untuk mengkritikmu atau meremehkan apa yang telah kamu capai daripada mengakui kemajuanmu. Tidak semua orang akan merayakan keberhasilanmu, dan itu baik-baik saja. Tidak setiap orang memiliki kedewasaan untuk melihat bahwa pertumbuhanmu adalah inspirasi. Beberapa hanya melihatnya sebagai ancaman. Tetapi kamu tidak bisa menghentikan dirimu untuk maju karena takut membuat orang lain tidak nyaman. Setiap kali kamu mencoba menyembunyikan apa yang telah kamu capai agar orang lain tidak merasa tidak nyaman, kamu mengkhianati usahamu sendiri. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mencintaimu yang akan menginginkanmu untuk merasa kecil. Jika cahaya kamu mengganggu seseorang, bukan karena kamu bersinar terlalu terang, tetapi karena mereka belum belajar cara menyalakan cahaya mereka sendiri. Jadi teruslah maju dengan kerendahan hati,
tetapi tanpa meminta izin. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak mencari persetujuan, tetapi mencari kebajikan. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menunjukkan bahwa pengakuan yang sejati tidak ada nilainya jika tidak disertai dengan kejujuran batin. Bagi mereka, yang penting bukanlah orang lain melihat kemajuanmu, tetapi kamu sendiri yang menyadari bahwa kamu sedang hidup sesuai dengan prinsipmu, tanpa membiarkan iri hati atau pendapat orang lain mengalihkanmu dari tujuanmu. Belajar hidup dengan ketidaknyamanan adalah bagian dari harga pertumbuhan. Ketika kamu berhenti menjadi apa yang diinginkan semua orang, ketika kamu mengubah kebiasaan, pola pikir, atau lingkaran sosialmu, banyak yang tidak akan tahu bagaimana memperlakukanmu. Beberapa akan menjauh karena mereka tidak bisa lagi memanipulasimu. Orang lain akan menjauh karena mereka tidak tahan melihatmu maju tanpa mereka. Tetapi jangan anggap itu sebagai kehilangan, tetapi sebagai tanda. Tidak semua orang dapat membawamu ke tingkat berikutnya, dan itu wajar. Evolusi selalu melibatkan melepaskan. Daripada mengganggumu karena kritiknya, lihatlah itu sebagai bukti kemajuanmu. Iri hati tidak selalu berteriak. Terkadang ia menyamar sebagai diam, sarkasme, atau ketidakhadiran. Belajarlah untuk mengenalinya tanpa rasa dendam. Jangan mencoba meyakinkan siapapun tentang niatmu. Biarkan hasilmu berbicara. Pertumbuhan pribadimu tidak perlu pertahanan. Ia butuh koherensi. Selama kamu menjaga integritasmu, waktu akan menempatkan segalanya pada tempatnya. Bersikaplah rendah hati, tetapi jangan bingung kerendahan hati dengan persembunyian. Bersyukurlah atas apa yang telah kamu capai, dan sadari usaha yang telah membawamu ke sini. Jangan meremehkan kemenanganmu agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Buatlah kemenanganmu sebagai sumber inspirasi, bukan rasa bersalah. Setiap prestasi bisa menjadi undangan bagi orang lain untuk terbangun. Jika kamu tetap tenang dan tidak jatuh ke dalam kesombongan, gunakan iri hati orang lain sebagai energi. Setiap komentar ini dapat mengingatkanmu mengapa kamu memulai, dan setiap ketidakhadiran dapat mengajarkanmu untuk bergantung lebih banyak pada dirimu sendiri. Ketika kamu tidak mencari persetujuan, kamu menemukan kebebasan yang hanya sedikit orang tahu. Kamu bergerak maju tanpa melihat ke belakang. Hidup dengan tujuan, bukan rasa bersalah. Siapa yang bersuka cita? Kesuksesanmu layak berada di sisimu. Siapapun yang terganggu hanya sedang mengungkapkan ketidakamanan mereka. Tetap bersinar, meskipun beberapa orang menutup mata mereka. Cahaya itu lahir dari usaha. Ia tidak luntur, ia berkembang biak. Pelajaran 4. Rasa takut memiliki kekuatan yang lebih besar daripada cinta. Cinta adalah emosi yang mulia, tetapi juga rentan. Ia bisa berubah seiring waktu, usang karena rutinitas, atau memudar dalam menghadapi kekecewaan. Sebaliknya, rasa hormat tetap ada ketika dibangun di atas landasan batasan yang tegas dan konsistensi. Ini bukan tentang menjadi kejam atau jauh, tetapi untuk memahami bahwa hubungan adalah kebutuhan pribadi atau terkait pekerjaan. Siapa yang ingin dicintai oleh semua orang akhirnya mengkhianati nilai-nilai yang menyenangkan. Siapa yang ingin dihormati mempertahankan pusatnya, bahkan jika itu tidak dipahami. Cinta membuatmu sahabatku, rasa hormat membuatmu kuat. Dan di dunia di mana banyak orang menyerah pada persetujuan orang lain, mereka yang tahu bagaimana memaksakan diri dengan keadilan mengilhami otoritas yang nyata. Orang mungkin berhenti mencintaimu, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan rasa hormat yang kamu tunjukkan. Cinta itu emosional dan impulsif, dan tergantung pada kondisi hati. Rasa hormat, di sisi lain, berasal dari kekaguman terhadap ketegasan. Seorang pemimpin yang hanya ingin disukai akan kehilangan kekuasaan. Seorang ayah yang hanya ingin menjadi teman akan kehilangan otoritas. Seseorang yang takut pada ketidaknyamanan akhirnya akan diabaikan. Itu tidak perlu berteriak atau mendominasi. Cukup mempertahankan batasan yang tidak dapat dinegosiasikan. Rasa hormat diperoleh melalui konsistensi, bukan melalui simpati. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan dan disiplin adalah akar rasa hormat. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus,
Dan Marcus Aurelius menjelaskan bahwa orang bijak tidak mencari untuk dicintai, tetapi untuk dicintai secara keseluruhan, karena dia yang mengatur dirinya sendiri mengilhami rasa hormat yang alami. Bagi Stoa, pengendalian diri dan ketegasan lebih berharga daripada sanjungan, dan mereka memahami bahwa kepemimpinan sejati datang dari contoh, bukan dari keinginan untuk dihormati. Dihormati bukan berarti menimbulkan rasa takut, tetapi agar orang lain memahami bahwa kata-katamu memiliki bobot dan tindakanmu konsisten. Ketika kamu mengatakan tidak, dan kamu mempertahankan hal itu, kamu mengajarkan dan menghargai dirimu sendiri. Ketika kamu menerapkan peringatanmu tanpa mengubahnya menjadi ancaman kosong, kamu menunjukkan bahwa otoritasmu bukan emosional, tetapi tersusun. Sebagian besar konflik manusia muncul karena orang tidak mendefinisikan batasan mereka dengan jelas. Mereka bilang, "Cukup," tetapi kemudian mereka menyerah. Mereka bilang, "Ini mengganggu saya," tetapi mereka menoleransinya. Dan sedikit demi sedikit, mereka kehilangan rasa hormat, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri mereka sendiri. Jangan mencoba untuk menyenangkan orang lain. Kebutuhan untuk dicintai melemahkan karakter. Bersikaplah baik, tetapi jangan permisif. Kamu bisa memiliki hati yang mulia, dan pada saat yang sama, memiliki pikiran yang teguh. Jangan bingung empati dengan kelemahan. Keadilan tidak selalu terlihat manis, tetapi selalu meninggalkan perdamaian. Jika kamu adil, meskipun mereka takut padamu, sedikit demi sedikit, mereka akan sangat menghormati kamu. Karena rasa hormat yang sejati tidak datang dari ketakutan yang tidak rasional, tetapi dari pengertian konsekuensi. Penuhi kebutuhanmu dengan peringatan, bukan ancaman. Kamu harus tangguh, tetapi konsisten. Jika kamu mengatakan bahwa sesuatu memiliki batas, simpan saja. Jika kamu menetapkan aturan, kamu juga harus menegakkannya. Otoritas itu hancur ketika kata-katamu tidak didukung dengan fakta. Orang lain tidak percaya pada mereka yang mengubah pendiriannya tergantung pada emosi hari ini, tetapi pada mereka yang bertindak dari tempat yang koheren. Ketakutan yang terkendali bukan tirani. Itu adalah hati nurani. Seseorang yang menghormati kamu tahu bahwa keputusanmu memiliki dasar. Kamu tidak bertindak atas nama keinginan atau kesombongan, tetapi karena prinsip. Rasa hormat seperti itu menghasilkan stabilitas, karena orang lain tahu apa yang diharapkan dari kamu, dan dalam stabilitas itu, bahkan cinta pun bersemi. Tetapi cinta yang lebih dewasa, lebih sadar, lahir dari pengakuan atas kekuatanmu, bukan dari kebutuhan untuk persetujuan. Jika kamu berhasil menjadi lebih dihormati daripada dicintai, kamu akan mencapai kedamaian yang hanya sedikit diketahui. Karena cinta tanpa rasa hormat menjadi manipulasi, tetapi rasa hormat tanpa cinta dapat bertahan dalam ketertiban dan kepercayaan. Jangan berusaha untuk menjadi baik. Cobalah untuk bersikap adil. Jangan takut untuk menjadi tegas. Takut tidak konsisten. Orang mungkin tidak memujimu, tetapi mereka akan tahu bahwa kamu tidak bisa dianggap remeh. Dan itulah hidup yang lebih berharga daripada simpati apapun. Pelajaran 5. Diam adalah kekuatan. Misteri melindungi rencanamu. Berbicara terlalu banyak adalah salah satu cara yang lebih halus untuk kehilangan kekuatan. Setiap kali kamu menjelaskan rencanamu, kamu membuka jendela ke pikiranmu. Kamu mengizinkan orang lain tahu apa yang memotivasi kamu, apa yang membuat kamu khawatir, dan kemana tujuanmu. Orang yang penasaran atau kompetitif dapat menggunakan informasi ini untuk maju, sabotase dirimu sendiri, atau meniru kamu. Di sisi lain, ketika kamu belajar untuk bergerak dalam keheningan, kamu menciptakan misteri yang melindungi kamu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyerang sesuatu yang tidak mereka mengerti, dan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang tidak mereka pahami. Diam bukan berarti pengecut, itu adalah strategi. Kebijaksanaan adalah bentuk kekuatan tak terlihat yang memberimu keuntungan atas mereka yang membutuhkan berbicara untuk merasa aman. Terkadang, dalam keinginan untuk dipahami, kita mengungkapkan terlalu banyak. Kita ingin orang lain melihat niat kita, memvalidasi kita, atau berbagi antusiasme kita. Tetapi apa yang biasanya kita dapatkan adalah penghakiman, iri hati,
atau gangguan. Dunia tidak selalu bereaksi mendukung rencana kita, seringkali bereaksi dengan kompetisi atau kritik. Diam bukan berarti ketidakpercayaan, itu adalah kecerdasan. Ide-ide kamu tumbuh lebih baik dalam keadaan tenang, jauh dari pendapat yang mencemari mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan langkah-langkahmu, cukup tunjukkan hasilnya. Hasil berbicara dalam bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata apapun. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak mengendalikan apa yang mereka katakan dan mengamati lebih dari apa yang mereka ekspresikan. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa siapapun yang menguasai bahasa mereka menunjukkan pengendalian diri dan bahwa diam bisa menjadi kebajikan ketika digunakan secara sengaja. Menurut mereka, berbicara sedikit bukan berarti menjauh, tetapi bertindak dengan bijaksana, karena setiap kata memiliki bobot yang tidak bisa ditarik setelah diluncurkan. Keheningan memberikan kamu pandangan yang tidak dapat dilihat oleh kebisingan. Itu memungkinkan. Ketika kamu diam, kamu mendengarkan. Ketika kamu mengamati tanpa campur tangan, kamu melihat apa yang dilihat orang lain, tetapi mereka tidak menyadarinya. Orang memberontak ketika mereka percaya bahwa kamu tidak memperhatikan. Dalam percakapan, orang yang berbicara sedikit adalah orang yang lebih memahami. Kamu tidak perlu mengisi bagian yang kosong dengan kata-kata untuk menunjukkan kekuatan. Terkadang, kepemimpinan sejati ditunjukkan dalam ketenangan yang terpancar keamanan. Siapa yang tidak merasakan kebutuhan untuk menjelaskan diri mereka akan menimbulkan rasa hormat. Berbicara lebih sedikit, tetapi lebih banyak aksi. Itu adalah aturan emas. Tindakanmu dari waktu ke waktu akan lebih meyakinkan daripada argumenmu. Ketika orang lain melihatmu bergerak maju tanpa memahami bagaimana kamu melakukannya, itu akan melahirkan kekaguman atau ketakutan, dan keduanya adalah bentuk penghormatan. Jangan jelaskan rencana, karena dengan melakukannya, kamu membuka pintu untuk penghakiman orang lain. Jaga apa yang kamu bagikan, terutama dengan mereka yang tidak memiliki kapasitas atau niat untuk membantu kamu mencapainya. Tidak semua telinga layak mendapatkan ide-ide kamu. Gunakan keheningan sebagai alat, bukan sebagai tempat berlindung. Keheningan pasif adalah ketakutan. Keheningan yang sadar adalah kekuatan. Keheningan memungkinkan kamu untuk mengukur niat orang lain, mengamati reaksi mereka, dan memahami karakter mereka tanpa memperlihatkan diri kamu. Ketika kamu berbicara lebih sedikit, kata-kata kamu lebih bernilai. Setiap kalimat menjadi tindakan yang tepat, bagian strategis dalam dewan kehidupan. Ingat, rahasia yang dijaga dengan baik adalah daya terkonsentrasi. Energi yang tidak kamu hamburkan dalam penjelasan diubah menjadi fokus, dan pendekatan ini membuahkan hasil. Ada satu keajaiban dalam bergerak maju tanpa mengumumkannya. Kamu mengejutkan, kamu membingungkan, dan kamu tetap mengendalikan. Lingkunganmu tidak dapat menyabot hal yang tidak diketahuinya. Kebijaksanaan adalah dinding tak terlihat yang melindungi kamu dari penghakiman, kritik, dan iri hati. Menjadi tidak terduga bukan berarti menjadi jauh, tetapi menjadi cerdas. Ketika tidak ada seorang pun yang bisa mengantisipasi gerakanmu, keputusanmu memiliki bobot yang berbeda. Kamu dihormati karena kamu tidak bertindak berdasarkan emosi, tetapi dari perspektif strategis. Kamu berbicara bila perlu dan tetap diam ketika itu bijaksana. Campuran ketenangan dan presisi membuat kamu tidak mudah hancur. Pelajaran 6. Jauhkan musuhmu dekat dan membingungkan. Kebingungan bisa menjadi pertahanan terbaikmu jika kamu tahu cara menggunakannya dengan kecerdasan. Tidak semua konflik diselesaikan dengan konfrontasi langsung. Terkadang, cara terbaik untuk menang adalah dengan melucuti senjata orang lain tanpa mereka sadari. Ketika pesaingmu tidak memahami niatmu, mereka lumpuh karena manusia takut pada apa yang tidak dapat mereka lihat sebelumnya. Jika seseorang tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, mereka tidak akan tahu cara menyerangmu. Ketidakpastian membuat mereka menghabiskan energi, dipenuhi keraguan, dan itu mendorong seseorang ke arah kesalahan.
Ketika mereka mencoba mengartikan tindakanmu, kamu terus bergerak maju dalam kesunyian. Kamu tidak perlu berteriak tentang rencanamu atau menunjukkan niatmu. Tetaplah tenang dan biarkan kebingungan melakukan tugasnya. Tidak selalu perlu untuk menghilangkan yang mengancammu. Terkadang, itu nyaman disimpan dekat-dekat. Orang yang mengkritik kamu juga mengungkapkan ketidakpercayaannya, cara bicaranya, dan gerak-geriknya. Semua itu adalah informasi yang berharga. Jika kamu tetap tenang dan jeli, kamu bisa belajar banyak tentang siapa yang ingin melihatmu jatuh. Ketakutan mereka mengkhianati mereka sebelum mereka bertindak. Ketika seseorang mencoba menyakitimu, kecemasan mereka mengkhianati mereka karena mereka tidak tahan dengan misteri. Itulah sebabnya ketika mereka tidak mengerti apa yang kamu lakukan, mereka menciptakan teori, rumor, dan dalam proses itu, mereka habis. Sementara itu, kamu terus maju dengan tegas, tanpa menunjukkan emosi, tanpa menjelaskan apapun, membiarkan kebisingan lelah. Stoicisme mengajarkan bahwa pengendalian emosi adalah akar kekuatan. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menunjukkan bahwa menguasai pikiran adalah tentang menguasai lingkungan dan memiliki ketenangan dalam menghadapi kekacauan yang membingungkan orang-orang yang impulsif. Menurut mereka, orang bijak tidak terburu-buru bereaksi atau menunjukkan bahwa mereka terganggu, karena mereka tahu bahwa kebingungan muncul dari keseimbangan jiwa yang sendiri. Oleh karena itu, jangan tunjukkan dendam atau kemarahan. Ketika seseorang menyakitimu dan kamu bereaksi, kamu memberinya kekuatan. Amarahmu mengungkapkan strategimu, titik lemahnya. Dalam perubahan, ketenangan melucuti dirinya. Tidak ada yang lebih membingungkan daripada sopan santun dalam menghadapi permusuhan. Jika seseorang iri padamu, perlakukan dia dengan hormat, bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tetapi karena ketenanganmu akan menjadi tembok yang tidak dapat dilewati. Siapa yang menunggu reaksimu dan tidak menerimanya, akan menjadi bingung. Kebingungan itu adalah kemenangan diam-diam kamu, lembah informasi yang ambigu. Jangan menjelaskan, jangan membuat rencana, atau membenarkan diri sendiri. Katakan sedikit, katakan yang perlu, tetapi jangan pernah mengungkapkan niatmu yang sebenarnya. Ketika kamu berbicara terlalu banyak, kamu memberikan petunjuk. Ketika kamu diam, kamu memaksa mereka untuk berimajinasi. Dan imajinasi ini bisa menjadi sekutu terbaikmu, karena ketakutan tumbuh seiring keraguan. Siapa yang tidak tahu apa yang akan kamu lakukan? Mereka takut kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Gunakan ambiguitas itu dengan bijak. Bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk melindungi dirimu. Lebih banyak mengamati daripada berbicara. Di setiap gerakan, setiap kata, setiap perubahan nada, ada tanda-tanda yang orang lain tidak lihat. Mereka yang mengendalikan. Pengamat yang sabar selalu memiliki keunggulan dibandingkan yang impulsif. Jika kamu menjaga jarak emosional, kamu akan dapat melihat dengan jelas apa yang tidak dilihat orang lain. Kebingungan itu bukan hanya senjata yang menghadap keluar, tetapi juga penghalang internal yang melindungi kamu dari drama orang lain. Gunakan ketidakpastian yang lain seperti cermin. Jika mereka melihatmu dengan curiga, tanyakan pada dirimu sendiri mengapa. Kadang-kadang ketegangan itu menunjukkan kekuatanmu, tetapi juga kerentananmu. Ubah setiap pandangan kritis menjadi kesempatan untuk perbaikan. Jika kamu belajar untuk membaca ketakutan orang lain, kamu akan tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Kebingungan tidak selalu berarti kekacauan. Jika dikelola dengan baik, itu adalah tatanan strategis. Hasilnya sederhana. Kamu menjadi tidak dapat diprediksi, dan hal yang tidak dapat diprediksi memaksakan rasa hormat. Ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu tidak melakukan apapun, ketika kamu bertindak dari tempat yang tenang, yang lain kehilangan kendali. Bukan karena kamu menguasainya, tetapi karena mereka sendiri menghancurkan diri mereka dengan mencoba memahami kamu. Jadi kamu mengubah konflik menjadi keuntungan. Kebingungan, ketika muncul dari keseimbangan, bukan menghancurkan, melindungi, mengintimidasi, dan melestarikan energimu. Dia yang belajar untuk tidak menjadi terurai, belajar untuk bebas,
Karena kekuatan terbesar bukanlah mengendalikan orang lain, tetapi tidak dikendalikan oleh mereka. Dan ketika kamu mencapai titik ini, pikiranmu menjadi perisai terbaikmu, tidak dapat ditembus, hening, dan sangat tenteram. Pelajaran 7. Kerendahan hati adalah kamuflase yang kuat. Bertindak dengan kesederhanaan eksternal saat kamu merencanakan hal-hal besar adalah salah satu strategi terkuat yang ada. Di dunia di mana semua orang ingin terlihat, kekuatan sejati adalah milik mereka yang tahu bagaimana untuk tidak diperhatikan. Kesombongan menarik perhatian, tetapi juga membangkitkan persaingan dan iri hati. Sebaliknya, kerendahan hati memadamkan kecurigaan, membuka pintu, dan memungkinkan kamu untuk bergerak maju tanpa perlawanan. Kamu tidak perlu memberitahu apa yang kamu lakukan atau apa yang membuatnya berharga. Fakta bahwa kamu bekerja dengan tenang, tidak bersaing, adalah persiapan. Setiap langkah yang kamu ambil tanpa mengumumkannya akan memperkuatmu. Dan ketika akhirnya kamu mengungkapkan hasilmu, dampaknya lebih besar karena tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ketika orang lain berbicara, kamu bertindak. Sementara yang lain menunjukkan diri mereka, kamu mengamati. Kebijaksanaan membuatmu menjadi seseorang yang tidak dapat diprediksi dan, oleh karena itu, tak terjangkau. Berpura-pura kecil tidak berarti meninggalkan kebesaran, tetapi bergerak dengan cerdas. Ketika kamu tidak membangkitkan rasa iri orang lain, kamu dapat belajar dari semua orang, bahkan dari sainganmu. Kamu membiarkan mereka meremehkanmu sementara kamu terus tumbuh. Kesederhanaan eksternal adalah perisai. Ini melindungi terhadap kritik ego dan kebutuhan untuk validasi. Semakin kamu berpura-pura, semakin banyak kekuatan yang kamu kumpulkan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebenaran kekuatan tidak perlu ditampilkan. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menjelaskan bahwa orang bijak bertindak dalam jumlah sedang karena tidak mencari persetujuan, tetapi efektivitas. Bagi mereka, kerendahan hati bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Cara untuk menjaga pengendalian diri dan tidak terjerumus dalam kesombongan yang merusak karakter. Stoa lebih suka maju dalam diam, menguasai pikiran, dan mengejutkan dengan fakta sebelumnya dengan kata-kata. Hindari membanggakan prestasi kamu. Mereka yang mencari pengakuan terus-menerus menjadi tawanan opini orang lain. Jika kamu membutuhkan orang lain untuk memvalidasi kesuksesanmu, kekuatanmu bukan lagi milikmu. Biarkan hasilmu berbicara sendiri. Mereka selalu memperhatikan apa yang kamu lakukan dengan ketekunan. Jangan mencari tepuk tangan, cari dampak. Prestasi sejati tidak membutuhkan kebisingan. Mereka bersinar dengan sendirinya. Ajukan pertanyaan daripada memaksakan jawaban. Orang yang rendah hati pun belajar dari mereka yang kurang tahu. Mendengarkan memberimu keuntungan karena memungkinkan kamu melihat apa yang tidak disadari orang lain. Sementara itu, orang yang sombong berbicara untuk membuktikan siapa dirinya. Mereka pikir mereka tahu. Kamu mengamati untuk mengerti bagaimana mereka berpikir. Beginilah cara kamu mengumpulkan informasi berharga tanpa mengekspos dirimu. Setiap percakapan ini menjadi kesempatan untuk pertumbuhan, bukan pertarungan ego. Terima pujian dengan tenang. Jangan tolak, tetapi jangan juga beri mereka makan. Pengakuan itu bagus, tetapi itu juga dapat mengalihkan perhatianmu. Ketika ego tumbuh, fokusmu melemah. Terima kata-kata mereka, tersenyum, dan teruslah bekerja. Tujuanmu bukanlah untuk memberi kesan, melainkan untuk membangun. Rasa hormat yang abadi tidaklah didapat dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan konsistensi antara apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. Amati bagaimana orang lain bereaksi dalam menghadapi keheninganmu. Beberapa orang akan merasa tidak nyaman karena mereka tidak dapat memahami kamu. Orang lain akan mengagumi kamu karena mereka akan melihat stabilitasmu. Keheninganmu menjadi alat kekuasaan. Di dalamnya ada misteri, dan misteri itu membangkitkan rasa hormat. Orang-orang tidak takut pada siapa yang berteriak. Mereka takut pada orang yang tetap tenang ketika semua orang kehilangan kendali. Rencanakan secara pribadi, bertindaklah dengan kerendahan hati dan kejutan dengan hasil. Tidak semua orang perlu tahu langkah-langkahmu.
Semakin sedikit mereka tahu tentang rencanamu, semakin bebas gerakanmu. Kerendahan hati memberimu akses ke tempat yang kesombongan tidak akan pernah tahu. Karena pintunya lebih mudah terbuka bagi mereka yang tidak menyombongkan kekuatannya. Bergerak maju dengan profil rendah bukanlah kesesuaian. Itu berarti kamu telah belajar untuk menguasai dorongan untuk mendemonstrasikan. Pada akhirnya, kamu akan dihormati dan diremehkan pada saat yang sama. Kombinasi sempurna untuk maju tanpa hambatan atau persaingan yang tidak perlu. Kerendahan hati adalah suatu bentuk strategi. Lindungi energi, fokus, dan penglihatanmu. Sementara yang lain terganggu mencoba untuk dilihat, kamu terus tumbuh diam-diam sampai dunia tidak bisa lagi mengabaikanmu. Dan jika itu terjadi, kamu tidak perlu memperkenalkan dirimu. Hasilmu akan berbicara sendiri. Pelajaran 8. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang diberikan, itu dikelola. Mengandalkan orang lain berarti menyingkapkan diri sendiri. Kepercayaan bukanlah hanya tanda cinta, tetapi juga alat yang kuat. Memberikannya tanpa kebijaksanaan sama seperti memberikan kunci dari pikiran dan hatimu kepada seseorang yang belum tahu apakah dia pantas untuk masuk. Banyak orang mencampur adukan kebaikan dengan kenaifan, dan akhirnya mereka terluka. Bukan karena orang lain jahat, tetapi karena mereka memberikan kepercayaan terlalu cepat. Kebijaksanaan sejati terletak pada memberikan kepercayaan secara bertahap, mengamati bagaimana orang lain bertindak ketika tidak ada orang yang melihat, bagaimana mereka bereaksi ketika dihadapkan pada kebenaran, dan bagaimana mereka menangani apa yang mereka ketahui tentangmu. Ini bukan tentang hidup tanpa percaya, tetapi tentang belajar untuk percaya dengan bijaksana. Setiap kali kamu mempercayai seseorang tanpa mengenalnya secara utuh, kamu memberinya kekuasaan atas dirimu sendiri. Kekuatan emosional dapat menyakiti kamu, kekuatan psikologis dapat memanipulasi kamu, dan kekuatan moral memberi akses kepada orang lain ke bagian-bagian hidupmu yang hanya sedikit orang yang boleh menyentuhnya. Kepercayaan tidak diberikan begitu saja. Itu diperoleh, dan siapapun yang mengelolanya memiliki kendali atas hubungan apapun. Bersikap bijaksana tidak berarti membuatmu dingin, itu membuatmu bijak. Kenaifan membuatmu tak berdaya, tetapi pengamatan membuatmu menjadi seseorang yang memahami perilaku manusia tanpa perlu menderita untuk itu. Stoicisme mengajarkan bahwa kehati-hatian adalah dasar kekuatan batin. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menjelaskan bahwa orang bijak tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada siapapun tanpa terlebih dahulu mengenal diri sendiri. Siapapun yang tidak melakukan ini akan mendominasi pikirannya dan akhirnya menjadi budak dari kepercayaan yang salah tempat. Menurut mereka, kebajikan tidak terdiri dari ketidakpercayaan terhadap semuanya, tetapi dalam membedakan dengan jelas kepada siapa kamu membuka pintu jiwamu dan sejauh mana. Berikan kepercayaan dalam dosis kecil. Jangan berikan semuanya sekaligus. Perhatikan bagaimana orang lain merespons ketika kamu memberinya sesuatu dari dirimu. Sebuah rahasia, suatu emosi, sedikit kerentanan. Jika kamu merawatnya, kamu akan mampu melangkah maju sedikit lagi. Jika mereka menggunakannya atau menyalahgunakannya, kamu sudah memilikinya jawabannya. Ini bukan balas dendam, ini penilaian. Kepercayaan yang baik menunjukkan karakter seseorang tanpa perlu tes atau bentrokan. Simpan sesuatu dari dirimu selalu dalam cadangan, bukan karena takut, tetapi karena kamu perlu menjaga ruang yang tidak dapat diganggu-gugat. Setiap orang harus memiliki sudut dalam yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Tempat itu sunyi dan reflektif, di mana kamu dapat berpikir tanpa pengaruh eksternal. Ketika kamu memilikinya, tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkanmu sepenuhnya, karena kamu mempertahankan inti kekuatan pribadi yang tidak bergantung pada siapapun. Jika seseorang mengecewakanmu, jangan menghukum, tetapi jangan pernah lupa. Pelupaan sukarela adalah undangan untuk mengulang cerita yang sama. Maaf, tetapi ingatlah apa yang telah kamu pelajari. Jangan gunakan kebencian sebagai pemandu. Gunakan pengalaman sebagai kompasmu.
Setiap pengkhianatan bisa menjadi pelajaran yang mengajarkanmu cara melindungi energimu lain kali. Belajar dari kesalahan tanpa menjadi pahit adalah salah satu tanda kekuatan yang tertinggi. Hasilkan kepercayaan dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu tidak bisa menunggu untuk mempercayai orang lain secara sehat jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Ketidakamanan internal menyebabkan kamu mengidealkan atau bergantung pada orang lain. Tetapi ketika kamu mempercayai penilaianmu, arahmu, dan keputusanmu, kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk mengonfirmasi keputusanmu. Kamu menjadi mandiri, tegas, dan bebas. Kepercayaan sejati dimulai dengan hubungan yang baik dengan diri sendiri. Mengetahui bahwa meskipun orang lain mengecewakanmu, kamu tidak akan mengecewakan dirimu sendiri. Selalu ingat bahwa kepercayaan bukan tentang membuka pintu, tetapi tentang melihat melalui lubang intip. Lihat siapa yang ada di sana, bagaimana perilakunya, dan apa niatnya. Beberapa orang pantas masuk ke dalam hidupmu, yang lain hanya berjalan melewatinya. Perbedaannya terletak pada kebijaksanaanmu. Jangan biarkan urgensi emosional mengaburkan penilaianmu. Kesabaran akan mengungkapkan lebih banyak hal kepadamu daripada kata-kata. Hasilnya akan berupa kejelasan, bukan kedinginan. Kamu akan hidup dengan lebih sedikit kekecewaan, lebih sedikit pengkhianatan, dan lebih sedikit kekacauan. Kamu akan menjadi bijaksana tanpa menjadi paranoid, kuat tanpa kehilangan kemanusiaan. Kamu akan belajar memberi kepercayaan tanpa menyerahkan kekuasaan, dan ketika orang yang tepat datang, kamu akan mengenalinya. Karena mereka tidak perlu merendahkan pertahananmu untuk tetap tinggal. Mereka akan menghormati batasanmu karena mereka akan melihat bahwa mereka adalah cerminan kebijaksanaanmu. Pelajaran 9. Kelangkaan menghasilkan nilai. Apa yang melimpah sering diabaikan. Apa yang langka justru diinginkan. Beginilah cara kerja pikiran manusia, meskipun hanya sedikit yang menyadarinya. Ketika kamu memberikan segalanya tanpa batas, ketika kamu selalu tersedia, nilai yang dirasakan akan berkurang. Bukan karena kamu kurang berharga, tetapi karena kelimpahan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan membunuh apresiasi. Apa yang diulang-ulang akan kehilangan dampaknya. Apa yang ditunggu dengan sabar lebih dihargai. Dalam kehidupan, yang penting bukanlah apa yang kamu berikan, tetapi bagaimana kamu memberikannya. Kamu yang mengaturnya. Jika kamu selalu hadir, jika kamu menjawab semuanya, jika kamu tidak pernah reservasi, orang lain akhirnya percaya bahwa energimu tidak terbatas. Dan ketika sesuatu dianggap tak terbatas, maka berhentilah menjadi berharga. Belajarlah untuk menghilang sedikit demi sedikit, untuk membuat orang lain menunggu, untuk melindungi kehadiranmu sebagai sesuatu yang tidak diberikan secara sembarangan. Ketidakhadiran yang digunakan dengan bijak tidak mendinginkan hubungan, tetapi memperkuatnya. Biarkan orang lain merindukanmu. Itu akan membuat mereka merenungkan kontribusimu dan menghargai kontribusi tersebut saat kamu tidak ada. Jarak yang dipikirkan secara strategis membangun rasa hormat, karena hal ini menunjukkan bahwa waktumu tidak digunakan untuk melayani kemauan orang lain, tetapi untuk kemauan yang lebih terarah. Itu bukan kesombongan, itu keseimbangan. Stoicisme mengajarkan bahwa penguasaan diri juga mencakup penguasaan waktu dan energi. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengklaim bahwa siapapun yang memberikan perhatian mereka tanpa ukuran akan terjerumus dalam keinginan yang tidak terpuaskan. Menurut mereka, orang bijak menjaga pusat dan dosis kehadirannya sehingga kata-katanya dan kehadirannya tetap berkuasa dan bermakna. Jangan langsung menjawab untuk segalanya. Setiap pesan, setiap panggilan, setiap permintaan tidak layak mendapat reaksi. Kedekatan merampasmu dari kontrol. Tunggu sebelum menjawab. Ini mengembalikan otoritas. Ini bukan tentang mengabaikan, tetapi menunjukkan bahwa waktumu bernilai. Ketika seseorang tahu bahwa kamu tidak tersedia sepanjang waktu, mereka akan mulai menghargai lebih baik momen-momen ketika kamu ada. Kamu bisa menjadi kurang dapat diakses tanpa menjadi dingin. Kamu masih bisa baik, tetapi tidak terlalu berlebihan. Perbedaannya terletak pada tujuanmu.
Memberi tanpa moderasi bukanlah kebaikan, melainkan kekacauan. Belajarlah untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, untuk berhenti tanpa rasa takut. Kamu tidak harus ada di mana-mana dan untuk semua orang. Siapapun yang selalu berkata ya, akan berhenti didengarkan. Siapapun yang menyelamatkan dirinya untuk saat yang tepat membuat segalanya berbeda. Jaga dirimu, waktu dan energimu seolah-olah mereka adalah harta karun, karena memang itulah adanya. Setiap hari kamu memiliki jumlah perhatian yang terbatas, fokus, dan ketenangan. Jika kamu mengeluarkannya tanpa kriteria, kamu mengosongkan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa membantu siapapun jika kamu kelelahan. Lindungi waktumu. Itu bukan keegoisan, melainkan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Orang-orang yang benar-benar penting bagimu akan menghargai dan memahami batasanmu. Mereka yang tidak melakukannya hanya akan mendapatkan keuntungan dari ketersediaanmu. Berbicara lebih sedikit, tetapi buatlah kata-katamu berbobot. Ketika kamu berbicara sepanjang waktu, suaramu menjadi kebisingan. Tetapi ketika kamu memilih saat ketika kata-katamu muncul setelah keheningan, mereka menghasilkan dampak. Keheningan memberi kekuatan karena ia menciptakan ekspektasi. Belajarlah untuk diam ketika orang lain berbicara tanpa berpikir. Itu adalah bentuk pengendalian emosi dan mental. Keberanian muncul ketika kamu memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Jangan berpartisipasi karena kewajiban atau campur tangan karena takut dilupakan. Relevansi tidak dipertahankan oleh kehadiran konstan, tetapi dengan kehadiran yang penting. Setiap kali kamu berbicara, baik kamu berpikir atau bertindak, tinggalkan sesuatu yang berharga di belakang. Beginilah cara gambarmu dikaitkan dengan kejelasan, bukan saturasi. Ketika kamu belajar mengelola kehadiranmu, nilaimu meningkat. Orang-orang lebih mencarimu, mereka lebih mendengarkanmu dan menghargai waktumu, bukan karena kamu menjadi tidak dapat diakses, tetapi karena mereka mengerti bahwa energimu tidak boleh diboroskan. Kehadiranmu menjadi sebuah acara, bukan rutinitas. Ketidakhadiran yang strategis tidak membuatmu menjauh, tetapi membuatmu lebih bijaksana. Ingat, apa yang umum diabaikan, yang langka dihargai. Jangan takut untuk menghilang untuk sementara waktu. Terkadang keheningan dan jarak adalah hal yang paling kuat untuk mengingatkan dunia tentangmu. Ketika kamu kembali, kehadiranmu akan memiliki lebih banyak kekuatan, kata-katamu lebih berdampak, dan waktumu lebih dihargai. Pelajaran 10. Memaafkan dengan kecerdasan, bukan dengan hati. Maaf bisa menjadi strategi yang lebih kuat daripada balas dendam jika kamu tahu cara menggunakannya dengan kebijaksanaan. Kebanyakan orang percaya bahwa memaafkan adalah sebuah tindakan kebaikan, namun dalam realitas, itu juga bisa menjadi sebuah gerakan strategis, cara untuk melestarikan kontrol emosional dan psikologis atas suatu situasi. Balas dendam mengikatmu pada masa lalu, sementara memaafkan, jika diterapkan dengan baik, akan membebaskanmu dan sekaligus melucuti senjata pihak lain. Kamu tidak perlu menyerang untuk menang. Cukup tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Ketika seseorang menggoda kamu dan kamu tidak menanggapi dengan marah, kamu membingungkan mereka. Mereka mengharapkan perang, tetapi mereka menemukan kedamaian. Mereka mengharapkan teriakan, tetapi mereka menerima keheningan. Ketenangan bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Pengampunan tidak selalu berarti mendamaikan. Kadang-kadang, memaafkan hanyalah melepaskan keinginan untuk membalas, membiarkan orang lain memikul beban tindakan mereka saat kamu melangkah maju dengan ringan. Balas dendam bisa memberimu kesenangan sesaat, tetapi meninggalkanmu pada tingkat yang sama dengan orang yang menyakitimu. Dalam perubahan, pengampunan yang cerdas akan mengangkatmu, karena kamu tidak merendahkan dirimu untuk membuktikan apapun. Mereka yang memaafkan karena akal, bukan karena emosi, menjadi tak terjangkau. Tidak seorang pun dapat memanipulasi kamu jika mereka tidak lagi mendapatkan reaksi impulsif terhadap rasa sakit. Stoicisme mengajarkan bahwa penguasaan emosi adalah bentuk tertinggi dari kekuatan.
para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengingatkan bahwa orang bijak tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk memahami dan mengatasi. Bagi mereka, memaafkan bukanlah tentang melupakan, tetapi tentang memutuskan untuk tidak melakukan tindakan apapun yang tidak seorang pun pantas mengganggu kedamaian batinnya. Pengampunan, jika dipahami dengan cara ini, bukanlah kelemahan moral, tetapi pengendalian pikiran, perisai terhadap amarah dan balas dendam yang selalu menjadi perangkap ego. Memaafkan hanya jika kamu mendapatkan sesuatu yang berguna darinya. Pengampunan bisa menjadi alat yang menguntungkan jika kamu menggunakannya untuk menutup siklus dengan elegan, menjaga hubungan strategis, atau menunjukkan bahwa kamu mengutamakan perdamaian di atas konflik. Terkadang, dinginnya pengampunan lebih dari sekadar pembalasan, karena ketika orang lain melihat bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atasmu, mereka kehilangan kekuatannya. Ketidakpedulian adalah kemenangan diam-diammu. Jaga jarak setelah memaafkan. Jangan bingung antara melepaskan dengan mempercayai lagi. Kamu dapat melepaskan kebencian dan tetap mempertahankan batasan. Memaafkan tidak memaksa seseorang untuk membuka pintu hatinya lagi. Kadang-kadang hal itu terjadi dari jauh, tanpa kontak, tanpa penjelasan. Jarak itulah yang menjaga harga dirimu. Siapapun yang menyakitimu harus tahu bahwa akses yang mereka miliki tidak ada lagi, meskipun begitu juga dengan kebencian. Buatlah agar terlihat seperti kemurahan hati, bahkan jika itu sebuah strategi. Kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu memaafkan agar bisa mendapatkan sesuatu. Biarkan orang lain berpikir bahwa itu adalah tindakan mulia, ketika sebenarnya ini adalah keputusan taktis untuk mematikan daya. Pengampunan yang diperhitungkan menghasilkan hutang emosional. Siapapun yang secara tak terduga dimaafkan tetap bingung, bahkan merasa bersalah. Kadang-kadang, diam dengan baik adalah hukuman yang paling anggun. Jangan berikan kesempatan untuk pengkhianatan. Memaafkan sekali saja adalah kebijaksanaan. Memberi kesempatan lagi adalah tanda kelemahan. Jika seseorang mengkhianati kepercayaanmu, jangan berikan mereka kesempatan yang sama untuk melakukannya lagi. Kamu bisa tetap ramah, tetapi tidak memberikan akses. Rasa hormat lahir dari batasan. Jika orang lain tidak mengerti, jarakmu akan mengajarkan padanya apa yang tidak bisa diajarkan oleh kata-katamu. Simpanlah kenangan, bukan dendam. Kebencian membuatmu lelah, tetapi memori melindungimu. Jangan hapus apa yang terjadi, karena kelupaan yang naif hanya akan mengulang siklus. Belajar, ingat, dan teruslah maju. Pengampunan tidak terdiri dari menyangkal luka, tetapi dalam memutuskan bahwa kamu tidak akan terus-menerus berdarah karena dia. Pengampunan dalam bentuk tertingginya bukanlah bantuan untuk orang lain, tetapi hadiah untuk dirimu sendiri. Kamu membebaskan diri dari beban kemarahan tanpa kehilangan kendali atau martabat. Pikiranmu menjadi jelas. Emosimu berhenti mengatur dirimu, dan energimu kembali fokus pada apa yang dapat kamu bangun. Memaafkan dengan bijak adalah melepaskan tanpa menyerah, bergerak maju tanpa melihat ke belakang, dan membuktikan bahwa tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kedamaian batinmu tanpa izinmu. Pelajaran 11, ketenangan adalah senjata terhebatmu. Di tengah kekacauan, siapa yang tidak bereaksi kehilangan kontrol. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling kuat yang ada, tetapi juga salah satu yang paling sulit untuk diterapkan. Ketika semuanya menjadi kacau, ketika teriakan memenuhi udara, atau ketika seseorang mencoba memprovokasi kamu, dorongan alami adalah untuk merespons, untuk membela diri, atau memaksakan kehendakmu. Namun, setiap reaksi emosional adalah penyampaian kekuatan. Siapa yang berteriak berarti dia kehilangan kontrol dan menunjukkan bahwa dia didominasi. Tenang, di sisi lain, membingungkan, menggantikan, dan melucuti. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menjaga ketenangan di tengah konflik bukanlah kelemahan, tetapi dominasi diri yang mutlak. Emosi yang kuat membuat yang lain kehilangan kejelasan. Kemarahan mengaburkan akal sehat, ketakutan melumpuhkan, dan kesombongan membutakan.
Di dalam perubahan, ketenangan memungkinkan kamu untuk melihat dengan ketepatan apa yang tidak dilihat orang lain. Ketika kamu tetap tenang dalam situasi diskusi, kamu dapat membaca maksud mereka, mengantisipasi kata-kata mereka, dan yang terpenting tidak terjebak dalam perangkap mereka. Banyak konflik tidak lebih dari sekadar jebakan emosional yang dirancang untuk mencuri energimu. Jika kamu tidak bereaksi, mereka tidak bisa menyentuhmu. Jika kamu tetap tenang, kamu menjadi tidak bisa ditembus. Sikap tabah mengajarkan bahwa kekuatan sejati terdiri dari menguasai pikiran sendiri, bukan dalam mengendalikan dunia luar. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengklaim bahwa siapapun yang memerintah emosi bisa tetap bebas meskipun dikelilingi oleh kekacauan. Menurut mereka, ketenangan bukanlah kepasifan, tetapi bentuk tindakan yang tinggi, respons sadar dalam menghadapi dorongan irasional. Dalam bukunya, Seneca menganggap ketenangan sebagai ekspresi kekuatan batin yang paling penting. Bernapas sebelum menanggapi provokasi apapun. Hanya satu tarikan napas dapat membuat perbedaan antara perang dan perdamaian. Jeda itu memisahkanmu dari dorongan, memberi kamu ruang untuk berpikir dan mengembalikan kontrol. Mayoritas orang bereaksi tanpa berpikir, tetapi orang bijak mengamati, menganalisis, dan memutuskan. Jeda kecil itu berulang sepanjang hidup menjadikan seseorang tidak lagi budak emosi orang lain. Berbicara perlahan, bahkan ketika orang lain berteriak. Ketenangan dalam suaramu adalah cara untuk menunjukkan otoritas. Siapa yang memelihara nada yang rendah dan tegas mencerminkan kepercayaan diri. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu melalui volume, tetapi dengan kehadiran. Kata-kata yang diucapkan dengan ketenangan merasuk lebih dari sekadar teriakan, karena mereka datang dari pengendalian diri, bukan dari meluap. Jangan menanggapi serangan dengan kata-kata. Jawab dengan tindakan, bukan kata-kata. Kadang-kadang, diam disertai tindakan adalah pukulan paling kuat. Jangan masuk ke medan emosional orang lain. Bawa ke milikmu, ke arah koherensi. Biarkan hasil dan stabilitasmu menjadi tanggapan terhadap upaya provokasi. Mereka yang ingin berdebat menginginkan reaksi. Jangan berikan mereka kesenangan itu. Belajar untuk mendeteksi apa yang dicari orang lain. Perhatian, menyalahkan, atau reaksi. Ketika seseorang mencoba untuk menyingkirkanmu dari pusatmu, apakah itu karena kebutuhan untuk mengontrol? Jika kamu berhasil melihat apa tujuannya, kamu akan tahu cara menonaktifkannya. Terkadang, menghadapi saja sudah cukup. Tidak mau ikut. Ketidakpedulian terhadap manipulasi adalah senjata paling elegan dari pengendalian diri. Jika kamu marah, kamu menjadi dapat diprediksi. Jika kamu tetap tenang, kamu tidak bisa ditembus. Orang-orang yang tidak stabil secara emosional mudah dibaca, mudah diprovokasi, dan mudah dikuasai. Tetapi dia yang menjaga ketenangan membuat semua orang bingung. Ketenangan menghasilkan rasa hormat, dan rasa hormat adalah kekuasaan. Ketenangan adalah bahasa otoritas. Ketika kamu belajar untuk tidak bereaksi, tidak hanya kamu mengendalikan momen itu, tetapi juga mengendalikan tujuanmu. Karena setiap reaksi perilaku impulsif menimbulkan konsekuensi yang nantinya kamu sesali, sementara setiap keheningan memperkuat karaktermu. Ketenangan tidak membuatmu kurang manusiawi, tetapi membuatmu lebih bijaksana. Jangan meninggikan suaramu, tetapi tinggikan kehadiranmu. Jangan mencoba untuk memenangkan argumen, berusahalah untuk menguasai. Di tengah kekacauan, ketenangan tidak hanya melindungi kamu, tetapi juga menjadi mahkota. Pelajaran 12. Jaga reputasimu sebagai harta yang paling berharga. Gambar dirimu adalah mata uang paling kuat. Dalam hidup, kamu bisa memiliki bakat, kebijaksanaan, atau niat baik. Tetapi jika reputasimu melemah, semua yang telah kamu bangun mungkin goyah. Dunia dipandu oleh persepsi, bukan hanya oleh realitas. Apa yang orang lain pikirkan tentangmu dapat membuka atau menutup semua pintu. Sebuah kata yang diucapkan saat ini salah, gerakan yang salah diartikan, atau tindakan yang tidak dipikirkan dengan matang dapat merusak reputasi yang memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Gambar dirimu bukanlah kesombongan, itu adalah strategi.
Ini bukan tentang hidup yang sibuk dengan pendapat orang lain, tetapi untuk memahami bahwa perilakumu mengkomunikasikan siapa kamu, bahkan ketika kamu tetap diam. Reputasi adalah baju besi tak terlihat yang menemanimu bahkan di tempat yang tidak kamu ketahui. Ketika seseorang mengucapkan namamu, perilakumu sebelumnya berbicara banyak tentangmu. Gambar yang solid bisa membela diri tanpa perlu penjelasan, tetapi noda buruk yang tidak dikelola dapat menjadikanmu target keraguan, rumor, dan penghinaan. Oleh karena itu, orang bijak tidak hanya peduli dengan apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana cara mereka melakukannya. Mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi dengan niat. Mereka tahu bahwa setiap kata, setiap keputusan, dan setiap ketidakhadiran membangun atau menghancurkan warisan mereka. Stoicisme mengajarkan bahwa keutamaan dan konsistensi adalah pilar untuk memiliki reputasi yang baik. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengklaim bahwa karakter seseorang diukur bukan dari penampilan, tetapi dari catatan tindakannya. Menurut mereka, reputasi tidak dilindungi oleh penampilan, tetapi dengan integritas. Menjadi baik di depan umum maupun di tempat pribadi, mempertahankan ketenangan yang sama saat menghadapi pujian dan saat menghadapi kritik, serta selalu bertindak dipandu oleh prinsip, bukan emosi. Tepati janjimu. Kata-katamu adalah kontrak moral. Ketika kamu memenuhi kewajibanmu, kamu membangun kepercayaan. Ketika kamu gagal, meskipun sekali saja, kamu menabur keraguan. Jangan membuat janji lebih dari apa yang dapat kamu tangani. Dan ketika kamu melakukannya, biarkan kata-katamu memiliki bobot dari komitmen suci. Menjadi dapat diandalkan akan memberimu lebih banyak kekuatan daripada pidato orang lain. Jangan bicara buruk tentang siapapun. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengungkapkan lebih banyak tentang dirimu dan orang yang sedang kamu bicarakan. Mereka yang mengkritik menghancurkan citra mereka sendiri. Karena itu menunjukkan rasa tidak aman, iri hati, atau kebencian. Berbicara buruk tentang orang lain tidak akan membantumu, itu juga menurunkanmu. Belajarlah untuk mempertahankan keanggunanmu bahkan ketika kamu diprovokasi. Diskresi adalah bentuk menghargai diri sendiri. Memperbaiki kesalahan berbuat baiklah secara pribadi dan lakukanlah dengan tenang. Orang hebat tidak butuh tepuk tangan untuk bertindak adil. Ketika kamu melakukan kesalahan, terima saja tanpa keributan dengan kesopanan. Tetapi ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, jangan menggunakannya sebagai spanduk. Yang baik tidak membutuhkan saksi. Waktu yang melihat segalanya akan mengurus untuk mengenali kamu. Hati-hati dengan apa yang kamu bagikan dan bagaimana kamu berperilaku di depan umum. Setiap tindakan meninggalkan jejak, dan setiap kata bisa digunakan untuk atau melawanmu. Kamu tidak perlu menunjukkan semua yang kamu lakukan, juga tidak perlu menjelaskan setiap langkah yang kamu ambil. Terkadang, keanggunan adalah cadangan. Semakin sedikit kamu memberikan dirimu pada rasa ingin tahu orang lain, semakin banyak daya yang dipertahankan. Jangan pernah berdebat dengan orang yang berusaha mencoreng nama baikmu. Diam adalah keanggunan dan juga perisai. Ketika kamu membela dirimu sendiri dengan putus asa, kamu tampak bersalah. Ketika kamu diam dengan ketenangan, kamu menunjukkan kebesaran. Biarkan waktu dan tindakanmu membersihkan gambarmu. Orang bijak tidak merendahkan dirinya pada level mereka yang ingin menjatuhkannya ke dalam lumpur. Mereka lebih suka tetap tenang dan membiarkan kebenaran berbicara untuk dirinya sendiri. Citra yang dijaga dengan cermat dan konsisten, serta rasa hormat menjadi kekuatan diam, membuka pintu, menginspirasi kepercayaan, dan menghasilkan otoritas. Ini bukan hanya penampilan, ini adalah cerminan disiplin dan karaktermu. Reputasi adalah aset yang diperoleh dengan usaha sendiri, warisan yang tidak dapat dibeli atau dipalsukan. Ia dibangun hari demi hari dengan setiap kata, setiap gerakan, dan setiap pilihan. Ketika kamu merawatnya, kamu tidak perlu memaksakan diri. Rasa hormat datang dengan sendirinya. Pelajaran 13. Berani melihat dirimu dengan kejujuran brutal. Mayoritas tidak bisa menerima kebenaran tentang dirinya sendiri. Jauh lebih mudah untuk melihat ke arah luar,
menyalahkan orang lain, membenarkan kegagalan, atau menutupinya dengan alasan daripada menghadapi tanggung jawab sendiri. Tetapi selama kamu terus menghindari konfrontasi internal, kamu akan hidup terjebak dalam penjara tak terlihat, di mana kamu adalah sipir penjara dirimu sendiri. Tidak ada yang benar-benar berubah sampai kamu memiliki keberanian untuk melihat dirimu tanpa hiasan, tanpa topeng, tanpa penjelasan yang melembutkan realitas. Kebebasan tidak datang dari melarikan diri dari rasa sakit, tetapi dari memahaminya. Siapa yang berani melihat dirinya sendiri dengan jujur, berhenti melarikan diri, dan mulai berubah. Melihat dirimu tanpa kebohongan adalah sebuah tindakan kekuatan. Kebanyakan orang lebih suka bercerita tentang kisah-kisah yang menenangkan, agar tidak merasa bersalah atau malu. Tetapi kebenaran tidak datang untuk mempermalukanmu. Ia datang untuk memurnikanmu. Setiap waktu bahwa kamu menolak untuk menerima kesalahan, kamu mengulangi siklus yang sama. Kamu mengubah keadaan, orang, atau tempat, tetapi masalahnya tetap ada di dalam dirimu. Sampai kamu membuat dirimu bertanggung jawab, sejarah tidak akan berakhir. Kritik diri yang sehat tidak menghancurkan. Itu membersihkanmu dan memungkinkanmu untuk meninggalkan versi dirimu yang menahanmu dan memberikan langkah yang benar-benar dapat kamu capai. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai dengan pengetahuan diri. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengklaim bahwa manusia harus memeriksa pikiran mereka setiap hari, mengidentifikasi kesalahan mereka, dan memperbaikinya tanpa rasa takut atau mengasihani diri sendiri. Menurut mereka, kebenaran batin bukanlah hukuman, itu adalah pelatihan. Hadapi saja tanpa hiasan. Ini adalah jalan menuju kebebasan batin, satu-satunya yang tidak bisa dibebaskan oleh kekuatan eksternal. Tanyakan pada dirimu, kebenaran apa yang kamu hindari? Bagian mana dari dirimu yang kamu tahu perlu diubah, tetapi kamu memilih untuk mengabaikannya? Mungkin kamu tidak ingin mengakuinya bahwa kamu bertindak karena takut, bahwa kamu membandingkan dirimu, bahwa kamu menunda impianmu, atau bahwa kamu menggunakan masa lalu sebagai alasan. Tidak ada kemajuan tanpa rasa tidak nyaman, karena hanya dengan menghadapi kelemahanmu secara langsung kamu dapat mulai mengubahnya. Setiap kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri akan membawamu semakin jauh dari potensi dirimu. Setiap kebenaran yang kamu terima akan membawamu lebih dekat dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Dengarkan kritik tanpa bersikap defensif. Tidak semua kritik memiliki niat jahat. Terkadang, itu adalah cermin yang menunjukkan apa yang tidak ingin kamu lihat. Jika kamu belajar mendengarkan tanpa ego, kamu akan menemukan pelajaran tersembunyi. Bahkan musuhmu bisa menjadi guru jika kamu tahu cara mengamati tanpa rasa dendam. Siapa yang membela dirinya terhadap segalanya, dia takut akan kebenaran. Mereka yang mendengarkan akan berkembang. Tuliskan kesalahanmu tanpa menghakimi dirimu sendiri. Cukup untuk belajar. Mengkritik diri sendiri bukanlah penyiksaan diri. Ini bukan tentang menghukummu, tetapi tentang mengenal dirimu. Ketika kamu melihat kesalahanmu tanpa drama, kamu bisa menganalisisnya secara objektif. Tanyakan pada dirimu, apa yang dapat aku lakukan secara berbeda lain kali? Perbaikan dimulai dengan catatan jujur tentang tindakanmu sendiri. Sadari pola-pola yang ada. Jika ada sesuatu yang terus berulang dalam hidupmu, satu kekecewaan, kehilangan, atau konflik, itu adalah karena ada sesuatu di dalam dirimu yang juga berulang. Alam semesta tidak menghukum, ia mencerminkan. Setiap situasi memberikanmu pelajaran tertunda, dan sampai kamu mempelajarinya, itu akan terus muncul dengan wajah yang berbeda. Cobalah untuk memperbaiki setiap hari, tanpa harus sempurna. Kesempurnaan adalah perangkap ego. Peningkatan adalah jalan orang bijak yang konstan. Setiap hari, ketika kamu menyadari sebuah kekurangan dan kamu benar, kamu merusak tautan penjara tak kasat mata itu. Kamu tidak perlu melakukan semuanya dengan benar. Kamu hanya perlu melakukan lebih baik dari kemarin. Melihat dirimu dengan kejujuran bisa menyakitkan, tetapi juga membebaskan, karena kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu tidak perlu lagi membangun citra untuk menyembunyikan bayanganmu.
Ketika kamu menerima bayanganmu, mereka berhenti mendominasi dirimu. Dan ketika kamu mencapai penerimaan, tidak ada yang bisa menggunakan kelemahanmu melawanmu. Kebenaran tentang dirimu mungkin keras, tetapi itu adalah satu-satunya tanah di mana kamu bisa membangun sesuatu yang nyata. Berpura-pura hanya akan membuatmu tetap berada di tempat yang sama. Penerimaan mendorongmu untuk maju. Pelajaran 13. Berani melihat dirimu dengan kejujuran brutal. Mayoritas tidak bisa menerima kebenaran tentang dirinya sendiri. Jauh lebih mudah untuk melihat ke arah luar, menyalahkan orang lain, membenarkan kegagalan, atau menutupinya dengan alasan, daripada menghadapi tanggung jawab sendiri. Tetapi selama kamu terus menghindari konfrontasi internal, kamu akan hidup terjebak dalam penjara tak terlihat, di mana kamu adalah sipir penjara dirimu sendiri. Tidak ada yang benar-benar berubah sampai kamu memiliki keberanian untuk melihat dirimu tanpa hiasan, tanpa topeng, tanpa penjelasan yang melembutkan realitas. Kebebasan tidak datang dari melarikan diri dari rasa sakit, tetapi dari memahaminya. Siapa yang berani melihat dirinya sendiri dengan jujur, berhenti melarikan diri, dan mulai berubah. Melihat dirimu tanpa kebohongan adalah sebuah tindakan kekuatan. Kebanyakan orang lebih suka bercerita tentang kisah-kisah yang menenangkan agar tidak merasa bersalah atau malu. Tetapi kebenaran tidak datang untuk mempermalukanmu. Ia datang untuk memurnikanmu. Setiap waktu bahwa kamu menolak untuk menerima kesalahan, kamu mengulangi siklus yang sama. Kamu mengubah keadaan, orang, atau tempat, tetapi masalahnya tetap ada di dalam dirimu. Sampai kamu membuat dirimu bertanggung jawab, sejarah tidak akan berakhir. Kritik diri yang sehat tidak menghancurkan. Itu membersihkanmu dan memungkinkanmu untuk meninggalkan versi dirimu yang menahanmu dan memberikan langkah yang benar-benar dapat kamu capai. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai dengan pengetahuan diri. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengklaim bahwa manusia harus memeriksa pikiran mereka setiap hari, mengidentifikasi kesalahan mereka, dan memperbaikinya tanpa rasa takut atau mengasihani diri sendiri. Menurut mereka, kebenaran batin bukanlah hukuman, itu adalah pelatihan. Hadapi saja tanpa hiasan. Ini adalah jalan menuju kebebasan batin, satu-satunya yang tidak bisa dibebaskan oleh kekuatan eksternal. Tanyakan pada dirimu, kebenaran apa yang kamu hindari? Bagian mana dari dirimu yang kamu tahu perlu diubah, tetapi kamu memilih untuk mengabaikannya? Mungkin kamu tidak ingin mengakuinya bahwa kamu bertindak karena takut, bahwa kamu membandingkan dirimu, bahwa kamu menunda impianmu, atau bahwa kamu menggunakan masa lalu sebagai alasan. Tidak ada kemajuan tanpa rasa tidak nyaman, karena hanya dengan menghadapi kelemahanmu secara langsung kamu dapat mulai mengubahnya. Setiap kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri akan membawamu semakin jauh dari potensi dirimu. Setiap kebenaran yang kamu terima akan membawamu lebih dekat dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Dengarkan kritik tanpa bersikap defensif. Tidak semua kritik memiliki niat jahat. Terkadang, itu adalah cermin yang menunjukkan apa yang tidak ingin kamu lihat. Jika kamu belajar mendengarkan tanpa ego, kamu akan menemukan pelajaran tersembunyi. Bahkan musuhmu bisa menjadi guru jika kamu tahu cara mengamati tanpa rasa dendam. Siapa yang membela dirinya terhadap segalanya, dia takut akan kebenaran. Mereka yang mendengarkan akan berkembang. Tuliskan kesalahanmu tanpa menghakimi dirimu sendiri. Cukup untuk belajar. Mengkritik diri sendiri bukanlah penyiksaan diri. Ini bukan tentang menghukummu, tetapi tentang mengenal dirimu. Ketika kamu melihat kesalahanmu tanpa drama, kamu bisa menganalisisnya secara objektif. Tanyakan pada dirimu, apa yang dapat aku lakukan secara berbeda lain kali? Perbaikan dimulai dengan catatan jujur tentang tindakanmu sendiri. Sadari pola-pola yang ada. Jika ada sesuatu yang terus berulang dalam hidupmu, satu kekecewaan, kehilangan, atau konflik, itu adalah karena ada sesuatu di dalam dirimu yang juga berulang. Alam semesta tidak menghukum, ia mencerminkan. Setiap situasi memberikanmu pelajaran tertunda, dan sampai kamu mempelajarinya, itu akan terus muncul dengan wajah yang berbeda.
Cobalah untuk memperbaiki setiap hari, tanpa harus sempurna. Kesempurnaan adalah perangkap ego. Peningkatan adalah jalan orang bijak yang konstan. Setiap hari, ketika kamu menyadari sebuah kekurangan dan kamu benar, kamu merusak tautan penjara tak kasat mata itu. Kamu tidak perlu melakukan semuanya dengan benar. Kamu hanya perlu melakukan lebih baik dari kemarin. Melihat dirimu dengan kejujuran bisa menyakitkan, tetapi juga membebaskan, karena kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu tidak perlu lagi membangun citra untuk menyembunyikan bayanganmu. Ketika kamu menerima bayanganmu, mereka berhenti mendominasi dirimu. Dan ketika kamu mencapai penerimaan, tidak ada yang bisa menggunakan kelemahanmu melawanmu. Kebenaran tentang dirimu mungkin keras, tetapi itu adalah satu-satunya tanah di mana kamu bisa membangun sesuatu yang nyata. Berpura-pura hanya akan membuatmu tetap berada di tempat yang sama. Penerimaan mendorongmu untuk maju. Pelajaran 14. Ingatlah bahwa suatu hari kamu akan mati. Ketika kamu mengingat bahwa waktu itu terbatas, kamu belajar untuk benar-benar hidup. Kamu berhenti mengejar apa yang tidak penting. Kamu berhenti mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, dan kamu mulai melihat hidup dengan kejelasan yang sebelumnya tidak kamu miliki. Karena kematian, meskipun ditakuti, adalah guru yang paling jujur. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang tampaknya mendesak hari ini mungkin tidak ada artinya besok. Bahwa pendapat orang lain, kesalahan, harga diri, atau tergesa-gesa hanyalah pengalih perhatian yang menjauhkan kita dari apa yang hakiki. Hidup tidak diukur dalam tahun, tetapi dalam kesadaran. Dan ketika kamu benar-benar memahami bahwa waktu itu hampir habis, kamu tidak ingin menyia-nyiakannya lagi dalam hal-hal kecil. Kita hidup terjebak di kebisingan, percaya bahwa akan selalu ada setelah. Kita menunda cinta, kedamaian, pengampunan, dan istirahat untuk masa depan yang tidak dijamin. Kita berperilaku seolah-olah kita memiliki keabadian, tetapi kenyataannya, setiap hari bisa menjadi yang terakhir. Dan secara paradoks, hanya ketika kamu menerima hal itu, kamu mulai hidup secara intens, bukan dari putus asa, tetapi dari rasa syukur. Setiap napas menjadi sebuah anugerah, setiap pertemuan adalah keajaiban, dan setiap fajar adalah kesempatan. Stoicisme mengajarkan untuk mengingat kematian. Praktik memento mori bukanlah kesedihan, tetapi kebijaksanaan. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengklaim bahwa mereka yang merenungkan singkatnya kehidupan belajar menggunakan waktunya dengan baik. Bagi mereka, memikirkan kematian bukanlah latihan gelap, tetapi dorongan menuju kebajikan untuk hidup dengan tujuan, menghargai apa yang kamu miliki, dan tidak membiarkan hal-hal sepele mencuri kedamaian batinmu. Setiap hari, cukup bersyukur untuk bangun. Jangan anggap remeh apa yang kamu miliki, karena tidak ada yang terjamin. Rasa syukur tidak perlu prestasi hebat, hanya kesadaran. Ya, ketika kamu membuka matamu, bernapas, dan kamu bisa pergi, kamu sudah punya cukup alasan untuk memulai hari dengan tenang dan penuh tujuan. Rasa syukur mengubah rutinitas menjadi berkah. Lakukan setidaknya satu hal setiap hari yang memiliki makna, bukan hanya kegunaan. Jangan hidup hanya untuk menghasilkan atau memenuhi kewajiban. Lakukan sesuatu yang mendekatkanmu dengan apa yang kamu sukai, sesuatu yang mengingatkanmu siapa kamu. Bisa membaca, berjalan, memeluk, atau hanya sekadar bernapas dalam keheningan. Yang penting bukanlah seberapa banyak yang kamu lakukan, tetapi dengan apa kamu melakukannya. Seberapa besar kehadiranmu membuatnya berarti. Kegunaannya adalah memenuhi jiwa, bukan sekadar agenda. Berhentilah berdebat tentang hal-hal kecil. Tanyakan pada dirimu, apakah ini penting dalam waktu 1 tahun? Jika jawabannya tidak, biarkan saja. Jangan buang-buang energimu untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang menang dalam pertarungan yang tidak mengubah apapun. Ketenangan lebih berharga daripada kesombongan. Belajarlah untuk menarik diri dari konflik tanpa kebencian. Itu juga kekuatan. Memaafkan lebih cepat, mencintai lebih kuat. Jangan menunggu waktu untuk mengambil kesempatan untuk meminta maaf atau untuk mencintai. Hubungan antar manusia adalah rapuh, dan hidup tidak menjamin kesempatan kedua.
Mencintai dengan intens bukanlah kelemahan, itu adalah kematangan. Memaafkan tidak menghapus apa yang terjadi, tetapi membebaskan kamu dari beban yang menghalangimu untuk terus berjalan. Dan setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada dirimu sendiri, jika aku akan mati besok, akankah aku bangga dengan cara hidupku saat ini? Ini bukan sebagai ide yang menyedihkan, tetapi sebagai kompas. Jika jawabannya tidak, ubahlah sesuatu. Jika tidak, tidurlah dengan tenang. Pertanyaan itu membuatmu tetap terjaga di jiwa, bahkan saat tubuh beristirahat. Hidup dengan kesadaran akan akhir tidak menghilangkan kegembiraan. Itu melipat gandakannya, karena kamu mengerti bahwa tidak ada waktu untuk kehilangannya karena rasa bersalah, iri hati, atau keluhan. Hanya ada waktu untuk mencintai, untuk tumbuh, dan bersyukur. Dan kemudian ketakutan akan kematian menghilang, karena kamu menemukan bahwa dia yang hidup sepenuhnya tidak lagi takut akan akhir. Setiap hari adalah kesempatan suci. Jangan menunggu momen yang sempurna untuk memulai hidup. Momen ini adalah sempurna, dan ketika kamu mengerti, hidupmu akan diisi dengan tujuan, ketenangan, dan rasa syukur. Kamu tidak akan hidup lebih lama, tetapi kamu akan hidup lebih baik. Dan itulah yang sebenarnya penting. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu karena Anda berkomitmen pada pertumbuhan dan penguasaan pikiran Anda. Ucapkan selamat pada diri sendiri karena tidak semua orang bisa sampai sejauh ini. Itu sudah membedakan Anda. Sekarang saya ingin Anda menulis di komentar. Hari ini saya melatih pikiran saya. Saya adalah seorang stoik. Tuliskan sebagai sebuah pernyataan, sebagai tanda komitmen Anda terhadap perubahan. Jika pesan ini membantu Anda, berikan tanda suka. Sukai, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Karena kami akan terus berbagi lebih banyak konten yang mendorong Anda untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih mampu mengendalikan diri. Evolusi Anda telah dimulai. Jangan berhenti sekarang.